Kak Bias, perkenalkan nama saya Naufal Haika dari kelas komunikasi antar budaya Kombe. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Bias, yaitu jelaskan salah satu konsep atau teori yang kalian pahami dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Yang saya pahami itu yaitu nilai kebudayaan. Yang saya pahami itu dimensi budaya pertama, yaitu individualisme dan juga kolektivisme. Yang dari katanya kita sudah ngerti nih apa itu kok individualisme dan kolektivisme. Jadi secara garis besar, masyarakat yang tinggal di wilayah Asia itu sifat dan karakter mereka lebih mengarah ke arah kolektivisme. Sedangkan di wilayah Barat, mereka lebih ke arah nilai-nilai individualis. Bedanya apa sih? Kolektivisme menekankan pada kebersamaan, komunitas, kolaborasi, dan sharing ketertarikan, harmoni, tradisi, kepentingan bersama, dan juga lain sebagainya. Sedangkan masyarakat yang mempunyai lingkungan yang individualis, mereka menekankan pada hak personal, menekankan tanggung jawab personal, lalu opini pribadi satu sama lain, kebebasan inovasi, dan juga ekspresi diri. Jadi kalau misalnya kita lihat, kebanyakan masyarakat Asia itu punya sifat kolektif, kebanyakan di Amerika, di Eropa itu individualis. Namun bukan semuanya nih, tadi cuma mayoritas doang. Kebanyakan karena kebanyakan ada juga negara-negara di Asia karakter masyarakatnya ternyata justru ke arah individualis dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Kalau misalnya kita lihat menurut Samovar, mereka bilang bahwa dia membilang bahwa masyarakat yang memiliki atau memegang nilai individualis itu nggak berarti mereka tidak suka temenan, nggak berarti mereka selalu hidup sendirian, mereka juga bisa berteman, mereka bisa punya komunitas, tapi biasanya ikatan komunitas itu tidak terlalu kuat karena mereka merasa gue ini udah nyaman nih di komunitas ini. Nah, kalau mereka nggak nyaman, mereka tuh akan dengan mudah untuk pindah ke komunitas lainnya. Nah, masyarakat individual itu bukan berarti mereka tidak suka temenan, tidak suka berkelompok, mereka juga bisa berkelompok, punya grup, punya komunitas, tapi biasanya hubungan itu tidak terlalu kuat satu sama lain. Nah, jadi saya ingin menjawab pertanyaan kedua, yaitu jelaskan atau ceritakan permasalahan komunitas yang pernah kalian hadapi karena adanya permasalahan komunitas antar budaya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau saya sendiri itu waktu saya mewawancarain narasumber pada tugas Kabias yang wawancarain warga negara asing. Nah, jadi permasalahan yang saya hadapi itu saya sulit untuk menjelaskan kembali atas apa yang narasumber ucapkan. Kayak misalnya, karena kan kita kurang lebih narasumber yang saya pakai itu sama ya, kurang lebih bahasanya kayak Malaysia sama Indonesia. Nah, yang saya sulit untuk menghadapi itu gimana caranya kita bisa mengetik ulang semuanya dan kita mengerti di otak kita juga. Kayak misalnya si narasumber ngomong yang menggunakan bahasa Malaysia yang sulit untuk dimengerti. Lalu saya dan teman-teman saya berbicara kayak ini maksudnya apa, karena jujur aja itu sulit untuk dimengerti, karena kalau misalnya kita berharap untuk orang lain ngerti itu nggak mungkin. Jadi kita benar-benar kayak saya sama kelompok saya berusaha mungkin kayak mengolah nih gimana caranya, sampai akhirnya pun suatu hari pun saya juga akhirnya menanyakan ulang kepada narasumber dengan bahasa ya yang Indonesia, karena sebenarnya dia main bisa bahasa Indonesia cuma dikit-dikit, dan dia juga menjelaskan secara pelan-pelan kepada saya. Nah, terus saya menjelaskan lagi teman-teman saya, terus teman-teman saya ternyata masih belum ngerti juga. Lalu saya harus menjelaskan ulang kepada narasumbernya kayak yang Paci, maksud Paci yang ngomong begini-begini tuh maksudnya apa sih Paci? Nah, Paci itu alhamdulillah dengan dia mau dengan sabarnya nunggu kita, dia ngomong kayak yang jadi gini loh, kayak dijelaskan kayak pelan-pelan, pelan-pelan banget walaupun akhirnya banyak yang belum ngerti. Jadi semuanya bener-bener kayak yang mengolah semuanya lagi. Dan masalahnya makin lama makin ribet karena makin sering dibahas makin sulit gitu kita pahamin. Jadi ya mau nggak mau kita bener-bener harus yang menanyakan ulang terus kita kayak ngertiin lagi, dan kita bukan yang nggak mau apa ya, kita nggak mau ngasal juga karena ini informasi juga buat teman-teman yang lain. Jadi sebisa mungkin kita memberikan informasi yang akurat dan tidak terlalu yang tidak ngasal, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, demi kebutuhan ilmu pengetahuan kita semua. Gak semua hal di informasi yang kita berikan itu harus penuh dengan kayak inisiatif kita sendiri. Kita harus memerlukan narasumber yang terpercaya gitu. Jadi begitu Kak Bias. Terima kasih Kak Bias atas waktunya. Maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.